Ini hari ini Partai Nasdem genap berusia 11 tahun, begitu. Bagaimana Anda mengikuti perubahan-perubahan ataupun juga transformasi dari Partai Nasdem dari dulu hingga sekarang di usianya yang ke-11 tahun? Ya, memang yang paling jejak elektoral ya, terutama menjadi catatan Partai Nasdem mengisi perjalanan perpolitikan Indonesia. Ketika lahir itu langsung mengikuti pemilu 2014, kemudian mendapatkan suara yang cukup signifikan, Zakia. Pada saat itu, kalau kita masih ingat, tahun 2014 dengan perolehan suara 8,4 juta, artinya 6,7 sekian persen. Nah, kemudian di pemilu kedua yang diikuti oleh Partai Nasdem itu mengalami lompatan yang cukup tinggi. Ini yang paling diingat publik saya kira adalah menjadi 12,6 juta, yaitu 9,5%. Ada kenaikan jumlah suara sekitar 4 juta. Dikonversi dengan kursi itu mengalami kenaikan 24 kursi. Nah, capaian fenomenal kalau istilah saya dalam pemilu legislatif Partai Nasdem ini menurut saya adalah sebuah prestasi elektoral yang menjadi catatan dalam mewarnai perjalanan demokrasi di Indonesia. Satu itu. Yang kedua, di Pilpres pun Partai Nasdem pernah mengikuti Pilpres 2 kali yang mendukung Pak Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden hingga periode kedua, itu juga yang pernah diikuti oleh Partai Nasdem, berarti 2 kali mengikuti Pilpres juga 2 kali menang. Nah, karena itu pertumbuhan elektoral, perjalanan atau jejak elektoral Partai Nasdem trennya adalah naik. Nah, saat ini yang paling juga direkam publik adalah ketika Partai Nasdem memutuskan mengambil sebuah terobosan besar atau keberanian politik dengan lebih awal mengumumkan bakal calon presidennya yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, ini juga saya kira menjadi menarik untuk dilihat dari pergerakan partai ini, Partai Nasdem ini. Karena apa? Ini orang akan melihatnya dalam dua simpangan yang berbeda. Bahwa bisa orang menganggap bahwa bisa jadi ini sedang di persimpangan jalan, Nasdem bisa dianggap sebagian orang mengalami terancam secara elektoral karena ada kemungkinan basis pemilihnya menurun. Tapi di saat yang sama sebenarnya menyimpan peluang atau prospek elektoral yang besar juga, Zakia. Karena kalau kemudian ini sukses dilakukan oleh Partai Nasdem, membuat semacam strategi brand connection antara capresnya dengan partainya itu sukses, itu akan menambah peluang elektoral prospek bagi Nasdem semakin besar. Karena dulu dengan Pak Jokowi yang bukan warna biru, prospeknya bagus. Begitu. Baik, Mas Hanta boleh ditahan dulu, Mas Hanta. Akan kembali berbincang bersama dengan Hanta Yuda, pengamat politik. Mas Hanta tadi dalam arahannya, dalam sambutannya, Surya Paloh menekankan beberapa hal menarik begitu ya, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini yang beredar, apakah hubungan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo retak, apakah kemudian Nasdem ini tidak lagi bergabung dalam koalisi pemerintah dengan mengusung calon Presiden Anies Baswedan. Tadi sudah dijawab secara lugas begitu oleh Surya Paloh, dikatakan tadi bahwa Nasdem ini masih akan terus komitmen mengusung ataupun juga tetap berada dalam koalisi pemerintahan hingga 2024 dan juga tetap memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo sampai akhir jabatannya pada 2024. Tetapi bolanya memang ada di tangan Jokowi, tadi dikatakan ini lain hal kalau kemudian Jokowi mengatakan selamat tinggal begitu. Nah, ini kita melihat begitu ada kedewasaan, meskipun Partai Nasdem baru berusia 11 tahun, tetapi di sini kita melihat ada kedewasaan berpolitik yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Saya ingin tahu bagaimana kemudian Mas Hanta melihat hal ini. Iya, isu ini adalah salah satu yang cukup menjadi perhatian publik, dan dari setiap event politiknya Partai Nasdem akhir-akhir ini, kalau kita perhatikan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem selalu menyampaikan penegasan tentang atau mengklarifikasi, dan istilah Pak Surya Paloh tadi tentang keraguan publik posisi Partai Nasdem dalam mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Di saat yang sama sekarang sudah mendukung atau mengumumkan capresnya bernama Anies Baswedan. Nah, kalimatnya saya kira cukup terang ya, bukan tersirat tapi sudah tersurat, bahwa menegaskan bahwa Partai Nasdem akan setia sampai akhir, akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir, persahabatan yang sejati, itu kalimat yang kerap saya kira saya catat ketika mendengarkan pidato Pak Surya Paloh. Kemudian yang menarik memang kalimat tadi yang tadi juga Zakia
garis bawahi, bola ada di tangan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Jadi kira-kira Nasdem akan komit mendukung pemerintahan, tapi kalau Pak Jokowi menghendaki sebaliknya, kemudian mengatakan selamat tinggal, artinya Partai Nasdem juga siap, kira-kira begitu. Dan ini saya kira memberikan, memang ada dua hal ya. Satu sisi, Partai Nasdem sekarang sedang berada di pemerintahan bersama Pak Jokowi. Itu benar sampai ujung pemerintahan. Di saat yang sama nanti ada Pilpres. Nah, urusan mendukung Anies Baswedan itu adalah urusan Pilpres 2024 mendatang. Jadi hal yang terpisah, ada garis demarkasi yang jelas. Tapi persoalannya memang sudah menjadi rahasia umum seolah-olah bahwa ini preferensinya berpotensi berbeda antara Nasdem yang mendukung Anies Baswedan, di saat yang sama Anies Baswedan dianggap dalam persepsi publik adalah berjarak secara politik dan preferensinya berbeda dengan Pak Jokowi. Dan itu sah-sah saja dalam dinamika politik. Nah, tantangannya Zakia adalah satu sisi memang Partai Nasdem, apalagi koalisinya kan bernama misalnya ke depan Koalisi Perubahan. Apalagi gerakan restorasi adalah gerakan perubahan. Ini tagline yang sangat kuat terekam dalam benak publik terhadap Partai Nasdem. Satu sisi kita tahu, dan ini pas sebenarnya. Ketika ada gerakan perubahan, membuat koalisi perubahan, dan itu jelas perubahan. Tetapi di saat yang sama, dalam sisi persepsi publik, ketika Partai Nasdem tanda petik ya, tetap setia berada di dalam pemerintahan, ini yang membuat dilema bagi Partai Nasdem. Ada dua dilema, saya singkat saya katakan. Dari sisi kandidasi, dilema Partai Nasdem itu apa? Beda dengan PD Perjuangan, Zakia. PD Perjuangan mau menentukan atau mengumumkan capresnya H-1 pun bisa, karena sudah cukup tiketnya. Partai Nasdem atau partai-partai lain itu tidak bisa. Wajar kalau tidak bisa kita anggap mereka kecepatan mengumumkan, karena butuh waktu. Kalau kemudian Nasdem baru mengumumkan H-1, H-2 kan tiketnya bisa hangus. Sehingga secara waktu wajar Nasdem lebih awal mengumumkan ini. Yang kedua, dilema secara posisi dalam ceruk pemilih persepsi publik. Satu sisi tadi Pak Surya mengatakan Nasdem setia berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan kita tahu bahwa antara basis pemilih pendukung Jokowi itu dengan basis Mas Anies Baswedan itu tidak terlalu beririsan. Nah, ini tantangan bagi Partai Nasdem. Jangan sampai perubahan, restorasi atau gerakan perubahan, koalisi perubahan itu yang mendapatkan insentif elektoralnya justru partai selain Nasdem di dalam koalisi perubahan seperti PKS dan Demokrat. Nah, Partai Nasdem saya kira tantangannya adalah harus berselancar secara politik, mengambil posisi yang tepat. Tapi dari sisi komitmen politik, pembelajaran berdemokrasi, Pak Surya saya kira patut kita apresiasi, karena tadi dengan sikap, dengan tegas tetap berada di dalam pemerintahan, kecuali tadi Pak Jokowi memutuskan yang lain. Tapi bacaan saya, kalau kemudian Partai Nasdem justru dipersilakan keluar, itu justru menjadi tanda petik secara elektoral menguntungkan Partai Nasdem dalam dinamika politik elektoral 2024 mendatang. Karena posisinya jelas, mengusung gerakan perubahan, membangun menjadi poros utama gerakan perubahan atau koalisi perubahan, dan capresnya Anies Baswedan juga berjarak dengan kekuasaan. Nah, kalau Nasdem berada di luar pemerintahan kemudian dikeluarkan tanda petik, itu saya kira insentif atau luberan atau panen politik akan didapatkan oleh Partai Nasdem. Tapi kalau Partai Nasdem tetap setia, seperti saya kira Pak Surya ini menjadi bemper Jokowi tanda petik, itu sebenarnya mengorbankan posisi politik Nasdem dalam persepsi publik. Kalau Pak Surya memikirkan partai saja, itu saya kira ya melakukan posisi yang diametral dengan Pak Jokowi. Tapi memilih tetap bersama Pak Jokowi, sebenarnya tantangannya justru basis Anies itu juga butuh waktu, strategi yang kuat untuk digeser menjadi pemilih atau pendukung Partai Nasdem, Zakia, saya kira. Itu seperti Pak Anies, Pak Surya katakan, ini jalan terjal, jalan yang menanjak, tidak rata, ada risiko politik yang terpleset atau jatuh, tapi juga berpotensi untuk menanjak berada di puncak. Mas Hanta, menarik tadi yang disampaikan juga oleh Mas Willy Aditya begitu ya. Salah satu mungkin yang membedakan Partai Nasdem dengan partai politik lain di Indonesia adanya politik tanpa mahar yang dulu digaungkan oleh Partai Nasdem. Kemudian tadi juga disampaikan instrumen pengetahuan yang dilakukan untuk mengambil kebijakan. Bagaimana kalau dari Mas Hanta sendiri begitu sebagai pengamat atau analis politik melihat gerakan perubahan, restorasi, dan juga kebijakan-kebijakan seperti politik tanpa mahar dan lain-lain. Ini apakah memang menjadi sebuah kekuatan Partai Nasdem yang nantinya ini juga bisa menjadi kekuatan untuk meyakinkan koalisi partai-partai lainnya, Mas Hanta?
Ya, kekuatan politik gagasan yang kerap diusung oleh Partai Nasdem membicarakan tentang perlunya gagasan dalam berpolitik dan seterusnya yang terekam dalam benak publik, misalnya tentang tagline restorasi, gerakan perubahan, itu memang cukup kuat ya di benak publik ya. Itu bisa di tracking, diuji dalam data-data survei. Kemudian sekarang it's time, sudah saatnya Wiswayahe ini yang akan dimunculkan brand baru dari Partai Nasdem. Saya kira ada politik tanpa mahar juga. Ini saya kira bagus ya secara berdemokrasi itu yang ditempurkan, yang ditandingkan memang gagasan politik, ide-ide politik modern harusnya bekerja bertarungnya politik itu di ruang-ruang terang benderang di atas meja, bukan ruang-ruang gelap. Nah, itu yang harus dikedepankan dan saya kira ini jadi peluang politik sekaligus tantangan bagi Partai Nasdem untuk terus mempertahankan, mengembangkan atau mengusung politik gagasan semacam ini. Hal yang lainnya saya kira Zakia, satu sisi begitu, tapi yang lain ada gerakan perubahan yang sebenarnya sejak awal Partai Nasdem usung itu lebih tepat sekarang sebenarnya ketimbang 2019 yang lalu misalnya. Misalnya sekarang Mas Willy dan partai lainnya mengusung gerakan perubahan, itu tepat sekali karena Nasdem pun sudah punya tagline tentang gerakan perubahan, ditambah dengan koalisi perubahan nanti. Cuma tantangannya tadi yang saya katakan, ini koalisi perubahan, tapi di saat yang sama misalnya dalam persepsi publik Partai Nasdem tetap setia seperti komitmen Pak Surya Paloh tadi berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan catatan saya yang agak membuat kerumitan tanda petik, sebenarnya ini bukan suatu problem karena satu sisi kita tahu dari 7 partai di dalam pemerintahan koalisi Pak Jokowi ini, Zakia, 2 partai menurut saya paling otonom secara politik dalam melakukan kerjasama berkoalisi. 1 PD Perjuangan, kedua adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah partai yang menurut saya otonom. Ya ini partai yang sehat itu harus otonom. Dia tidak bisa diarah-arahkan atau menunggu arahan dalam menentukan sikap politiknya. Karena dalam demokrasi, instrumen atau institusi demokrasi bernama partai politik itu memang harus kuat, dia otonom. Derajat kelembagaan, tingkat institusionalisasi sebuah partai politik itu diukur salah satunya sejauh mana dia otonom dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini saya kira Nasdem perlu diapresiasi karena dia otonom dalam mengambil keputusan, kemudian dia otonom mengambil keputusan membuat demokrasi kita sehat. Dengan suka atau tidak suka dalam pembelahan politik apapun karena ini dinamika demokrasi, maka Nasdem sudah mengirim tadi ya istilah Mas Willy, pendekatannya merekam persepsi publik. Dan saya kira munculnya nama Anies Baswedan, selain data kualitatif tentang kompetensi, rekam jejak, dan seterusnya, saya yakin Nasdem juga mendengarkan aspirasi publik melalui instrumen survei. Dan Anies Baswedan memang satu di antara tiga besar capres terkuat. Nah, kalau logikanya disederhanakan sebenarnya Nasdem kan mengikuti aspirasi publik berdasarkan data survei. Tidak memaksakan misalnya mendukung Pak Surya Paloh, mendukung Pak Willy Aditya sebagai capres, sementara elektabilitas pilihan publiknya rendah. Nah, Anies ini kan tinggi. Karena Anies tinggi kompetitif bersama Prabowo dan Ganjar, sebenarnya sudah benar mendengarkan aspirasi publik, menangkap aspirasi publik, menginginkan salah satu nama bernama Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Zakia, satu lagi. Nah, Mas Willy, semua partai mungkin berpikir seolah bahwa soal capres ini selesai. Partai pileg akan didapatkan soal terjebak pada pikiran tentang kotel efek. Kalau begitu bagaimana dengan partai lain? Jangan lupa bahwa partai mendapatkan dukungan dari pemilih itu tidak hanya dari brand connection dengan capresnya, tapi memang ada basis partai, namanya Party ID. Ada orang-orang yang teridentifikasi kuat, tingkat kesetiaannya kepada partai kuat, mau siapapun capres ada. Itu satu kelompok, klaster pemilih. Itu yang harus dimunculkan, dikuatkan dalam demokrasi modern. Yang kedua adalah dari caleg ID, orang-orang yang teridentifikasi kuat pada figur-figur caleg. Nah, keberhasilan Partai Nasdem, Mas Willy, salah satunya menurut saya 2019 yang lalu tidak begitu kuat dalam mempersepsikan capresnya Jokowi, tapi juga figur-figur caleg yang juga diinginkan oleh publik, yang populer, yang bagus, dan seterusnya. Nah, ini juga dipertahankan, basis dari caleg. Nah, yang ketiga barulah basis dari capres atau efek ekor jas. Nah, Nasdem sebenarnya punya peluang. Kalau dulu capresnya berwarna merah, itu kerjaannya berat. Jokowi presidenku, Nasdem partaiku. Itu sulit, orang tahunya Pak Jokowi adalah Perjuangan. Tapi kalau sekarang strategi yang sedang dijalankan oleh Nasdem sekarang hari ini dan Mas Willy dan kawan-kawan, itu kan tanda petik membirukan Anies Baswedan. Ini juga peluang sebenarnya. Tergantung perspektif, ada tantangan berat, jalan terjal,
krusial. Tetapi di saat yang sama kalau berpikir optimis juga ada peluang politik yang besar yang sedang dihadapi oleh Partai Nasdem. Tantangannya adalah bagaimana menggeser pemilih Anies itu bisa dilimpahkan ke Nasdem. Saya kira ketemu ke tengah lah. Kalau sekarang masih saya menggunakan terminologi masih orbitnya masih belum ketemu Mas Willy. Anies bergerak ke tengah sedikit, Nasdem bergerak ke kanan sedikit. Nanti ketemu di tengah. Nah, kalau klub di orbit yang sama, saya kira akan menemukan tadi efek ekor jas akan bekerja secara efektif. Santa, karena waktu kita sangat terbatas di hari ulang tahun ke-11 Partai Nasdem ini dengan tadi mindset yang mungkin belum terbiasa oleh masyarakat ataupun juga mungkin di kalangan partai politik sendiri begitu. Bagaimana kemudian Nasdem ini akan banyak memberikan perubahan dalam kehidupan demokrasi Indonesia? Saya kira kita dalam berpolitik itu peta politik selalu berubah. Dia bisa besok menjadi lawan, besok menjadi kawan. Itu kan terjadi. Jelas sekali misalnya bagaimana pembelahan dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tapi realitasnya kemudian sekarang Pak Jokowi dan Prabowo sangat dekat dan seterusnya. Nah ini dinamika politik dan rakyat Indonesia harus terbiasa. Jadi dalam politik itu tidak boleh kita habis-habisan kemudian seolah ini titik akhir pasti tidak berubah lagi. Dinamika itu berubah. Jadi saya kira kita harus terbiasa kemudian melakukan perubahan, melihat dinamika politik apakah partai, koalisi itu berubah. Kemudian kita lihat saja satu partai ini di musim setiap fase, setiap pesta elektoral itu kan petanya berubah. Nah ini yang harus dibiasakan dan saya kira publiklah yang menjadi penentu dan para politisi, para kandidat, partai politik juga saya kira harus mulai bergeser. Yang ditarungkan seperti saya katakan tadi pelurunya adalah gagasan politik, visi, misi dan seterusnya. Itu yang harus kita kedepankan. Dan sekarang misalnya Zakia terakhir saya ingin katakan memang tantangannya bagi Nasdem ini kan dalam seolah dan persepsi bersama tapi berbeda. Nah harus biasakan ada perbedaan dalam pandangan-pandangan. Cuma ini yang orang menganggap seperti pilpres eranya Pak Jokowi dengan 2024 setelahnya dianggap harus sama semua. Ini tidak harus sama semua. Peta politik akan berubah. Jadi bersama tapi berbeda. Berpisah tapi masih bersama, ini yang posisi dilematis bagi Partai Nasdem saya kira. Tapi apapun, mau Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, partai apapun sebenarnya sama. Persamaan mereka apa? Sama-sama mencintai Indonesia. Dan itu sebenarnya semuanya titik temunya. Dan semua punya cara dengan capres yang berbeda, tapi semuanya Anies Baswedan, Prabowo maupun Ganjar sama sebenarnya untuk Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Baik. Itu mungkin Terima kasih Mas saya. Hanta, Terima kita kasih. harapkan gagasan